Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan, salam kedaulatan rakyat. Salam semangat. Alhamdulillah. Sahabat Aceh Channel semua, di sebelah kanan saya ini ada senior saya. Seniornya tapi cukup jauh. Kita sama-sama berkuliah di kampus yang sama, Bu ya. Dan biasa disebut panggilannya Bunda, begitu Ya. Bunda ya. Bunda Alit Sojariah. Alit, Ini iya, alit bahasa Sunda ya itu ya. Iya. Ini nanti kita akan bahas, tapi tentu sahabat SJ Channel semua juga pasti bertanya-tanya yang belum mengenal karena sebetulnya beliau sudah terkenal. Bunda Alit Sojariah adalah pegiat sosial, memiliki beberapa yayasan yang menaungi ODGJ ya. Ada juga pesantren di Garut, Tasik dan di beberapa kota lainnya. Tapi yang menarik, yang pasti kita ingat semua, terutama yang saya nggak tahu nih di kota lain ada atau enggak. Tapi kalau di Bandung dulu zaman tahun berapa ya? Tahun 90-an itu ini sekali mentereng sekali nama sebuah lembaga kursus bahasa Inggris LIA. Saya dipertemukan sekarang nih setelah berpuluh-puluh tahun. Sehat Bunda? Alhamdulillah. Apa ya manggilnya Kang Saiful aja? Iya boleh. Bu. Mengakangkan anak-anak Bunda gitu. Iya, siap. Nah, ini di sini kita lihat di Tribun Jabar ada sebuah tempat penanganan penyandang disabilitas, merawat sekitar 300 orang. Nah, kemudian sempat juga di berita lain kita lihat ada kabar tentang serukan Cianjur bebas pasung, 25 ODGJ turun ke jalan gelar teatrikal. Nah, di sini ada disorot juga nama Bunda. Pembina Yayasan Rumah Pulih Jiwa Alit Sojariah mengatakan permasalahan penanganan dan pengobatan ODGJ di Indonesia, khususnya Cianjur, masih jadi isu yang dikesampingkan. Padahal dia menegaskan penyandang gangguan kejiwaan kerap mendapat stigma hingga diskriminasi dari lingkungan sekitar. Ini persoalan yang banyak terabaikan senampaknya begitu Bunda. Dari sorotan kita banyak membahas tentang kehidupan kita yang makin sulit, ekonomi yang morat-marit segala macam, padahal di sisi lain ada orang-orang yang jauh lebih kesulitan dibanding kita. Termarginalkan. Nah, Bunda Alit menjadi salah satu dari sekian orang yang sedikit di Indonesia yang tetap kekeh istiqomah berjuang untuk penanganan yang itu. Ngapain Bunda repot-repot ngurusin yang begituan Bunda? Nih banyak yang bertanya begitu soalnya. Baik, akan coba Bunda jawab. Istilahnya apa permasalahan yang sebenarnya. Ini bermula dari ada salah satu pengurus yang datang ke rumah, di mana beliau merasa kesulitan karena binaannya mau digusur, istilahnya tidak lagi punya tempat tinggal karena kontrakannya habis. Karena kontrakannya habis, dikasih waktu berapa hari gitu. Kalau seandainya tidak ada kontrakan baru, akhirnya kita nggak tahu gimana, mungkin itu juga sudah qadarullah ya. Allah menggerakkan hati Bunda terutama dengan suami gitu, Pak Fahmi, yang senantiasa mendukung segala kegiatan Bunda. Insya Allah Bunda minta terhadap pengurus itu untuk mencari tempat. Nah, itu pun menjadi kendala, Kang Saiful. Karena mungkin stigma orang gila itu ya. Iya. Nah, ketika ada rumah tetapi yang sekitar menolak, Nggak kasih izin, nggak ini. Akhirnya kita dapat rumah di gang. Nah, disitulah awal kami ngontrak. Itu yang di Cianjur tadi. Cianjur, perbatasan Cianjur dengan Cipeyem ya, Cipeyem. Malahan kan banyak orang yang mengatakan yang mungkin yang banyak pahalanya tuh adalah pada yatim piatu gitu ya. Sempat Bunda juga nanya atau umpamanya penghafal Al-Qur'an atau gimana.
sempat Bunda nanya pada salah satu ustadz, saya tuh mengurus yang begini, apakah nanti bisa didoakan oleh mereka, sedangkan mereka sendiri kan tidak ada istilahnya tuh pasien lah gitulah, pasien lah. Terus Pak Ustadz menjawab, ya mungkin katanya kelangkaan Bunda lah, perhatian kelangkaan Bunda lah, yang barangkali di mata Allah ada nilai plus, katanya gitu. Kalau pegiat sosial ini kan biasanya artinya orang-orang yang ada di situ tentu orang-orang yang lebih peka ya melihat situasi yang terjadi di sekitar, kemudian urun tangan membantu yang bisa dibantu dan seterusnya. Dan biasanya juga sosial itu tidak lepas dari politik. Makanya biasanya di sospol ya. Sosorongot popolotot. Bukan ya, sosial politik. Nah, jadi saya ingin tergelitik saja, ingin bertanya juga ke Bunda, kalau sosial kan memang tidak bisa lepas dari politik. Kalau bicara politik, sebagian orang ada yang bilang ngapain sih ngurus-ngurusin yang begitu, nggak ada manfaatnya buat kita gitu. Padahal urusan harga makanan yang kita kelola di dapur sendiri itu tidak lepas dari keputusan politik gitu. Nah artinya saya ingin pandangan Bunda melihat kondisi politik kita hari ini, atau bagaimana sih biasanya kita harus menyikapi dalam sudut pandang Bunda seorang pegiat sosial. Apakah kita harus netral atau kita harus berpihak atau bagaimana? Kalau Bunda ngelihat segala kebijakan politik akan mempengaruhi kehidupan masyarakat gitu ya. Karena kalau seandainya kebijakannya kurang pas atau kebijakannya keliru, itu akan berdampak gitu terhadap kehidupan gitu kan. Nah, kalau Bunda melihat untuk saat ini, mungkin pernah baca nggak tahu di mana ya, bahwa kita tuh memang tidak boleh netral gitu, tidak boleh netral. Bahwa kita tuh kalau netral tuh ibaratnya ada yang mengatakan seperti setan bisu gitu apa ya, pernah baca gitu ya. Jadi harus ada kecenderungan dan keberpihakan. Hal itu pun mungkin sesuai dengan nurani gitu, sesuai dengan nurani, dan kita melihatnya bahwa kita tuh kalau melihat segala sesuatu harus jernih pikiran dan bersih nurani. Dalam memilih pemimpin, apa yang harus kita kedepankan itu? Apakah kegantengannya kah? Apakah orang di belakangnya atau nilai atau apa itu? Kalau Bunda gini, kita tuh dari zaman dulu, bukan dari zaman dulu, dari seruan Al-Quran, dari seruan Rasul pun sudah ada patokan dalam memilih pemimpin gitu ya. Ya itu yang dikatakan kalau Bunda menyingkatnya tuh STAP ya. STAP tuh sidik, tablik, amanah, fatonah. Nah, jadi mudah diingat ya. Ya mudah diingat. STAP gitu ya, sidik, tablik, amanah, fatonah. Nah, insya Allah kalau seandainya semua berpegang pada hal yang demikian, kita tidak perlu bingung. Tidak perlu bingung, tidak perlu terbawa arus umpamanya, tidak perlu jadi mencari yang hal-hal yang belum pasti gitu, karena di depan mata pun insya Allah ada figur yang demikian gitu. Yang staff tadi. Staff ya, sidik itu jujur ya? Jujur. Tablik komunikasinya yang elok gitu kan, bisa berkomunikasi. Amanah itu pasti tidak berkhianat, itu istiqomah ya gitu. Fatonah pintar gitu kan, iya cerdas. Jadi staff ini barangkali bisa dilihatnya dari rekam jejak barangkali Bunda gitu ya. Dan rekam jejak hari ini mudah, tinggal buka saja googling gitu ya. Iya, banyak gitu. Ya untuk hari ini memang punten ya. Jadi dalam hal memilih pemimpin jangan sampai kita salah memilih, dampaknya berkepanjangan gitu. Dan kita sekarang memang butuh pemimpin yang memenuhi kriteria staf itu. Cuma ya itu yang Bunda inginkan, jangan sampai Bunda sering mendengar bahwa perempuan jangan berpolitik, katanya gitu ya. Padahal kita tuh istilahnya harus tahu lah gitu. Jangan sampai
terlalu buta gitu, terlalu buta atau terlalu acuh gitu. Kasihan juga. Ya mudah-mudahan dengan pemikiran kita, dengan pilihan kita, malahan kalau seandainya ibu-ibu memilih benar gitu, yang memilihnya benar-benar yang kita inginkan, kan itu kan kekuatan yang maha dahsyat gitu. Kekuatan emak-emak tuh di mana-mana maha dahsyat. Dan pemilih perempuan ini mayoritas hari ini 2024 tuh lebih banyak pemilih perempuan dibandingkan yang laki-laki. Maka sangat menentukan nih, terutama emak-emak, kemudian ke anak-anak yang putrinya gitu kan. Harus tidak boleh netral seperti yang Bunda Ali tadi sampaikan, harus memilih. Cara memilihnya mudah tadi, pakai staff tadi gitu Bunda ya. Iya, benar sekali. Baik, ada closing statement yang mau disampaikan ke sahabat SJ Channel semua? Mungkin Bunda hanya menitipkan mudah-mudahan yang biasanya kita acuh, yang biasanya kita istilahnya tuh sabodo teuing gitu ya. Nah, mulai sekarang tolong kita bahu-membahu bekerja sama untuk menghadirkan pemimpin yang bijak, pemimpin yang diidamkan oleh rakyat banyak, pemimpin yang berpihak kepada masyarakat. Nah, itu mungkin insya Allah seandainya emak-emak bersatu, emak-emak punya suara yang bulat, akan menolong, akan membantu. Mudah-mudahan khairunas anfa'uhum linas kita di sinilah gitu ya. Kita bermanfaat bagi yang lain gitu, walaupun kan tidak dengan harta, tidak dengan tenaga, tetapi dengan pikiran atau dengan telunjuk gitu ya. Nyoblos gitu kan, dengan telunjuk yang tidak ini gitulah. Itu aja mungkin, mudah-mudahan. Dan Bunda pun mohon doa terutama istiqomah ya dalam kegiatan bersosial, karena masih terlalu banyak tidak bisa disebut satu persatu orang yang membutuhkan kehadiran kita gitu. Nah, jadi ada pertanyaan penutup nih Bunda. Ini kalau biasanya sih kalau sudah diskusi seperti ini, dari para penonton tuh suka ada aja yang pengen tahu lebih lanjut, pengen kenal lebih dekat, pengen ikut berkontribusi juga, misalkan di wilayah yang tadi penanganan itunya kah, atau kayak yang panti asuhan dan segala macam. Itu bisa atau tidak? Kalau bisa, kontaknya kemana gitu? Oh, mangga, itu malahan sangat dinantikan. Partisipasi semua ya. Bunda tuh punya jaringan dulu disebut Sahabat Surga. Sahabat Surga. Iya, Sahabat Surga. Ya sampai sekarang bisa berlanjut pun karena ada kontribusi dari sahabat-sahabat ini. Boleh di 0811227447. Itu Bunda istiqomah nomornya dari dulu. Nomor cantik, coba aja. Nomor cantik istiqomah gitu. Barangkali ada yang ingin ikut berkontribusi di panti asuhan gitu atau di penyandang, atau malah yang penasaran pengen tahu, ini udah disebutin staff tadi tapi kok Bunda nggak nyebut nama, saya penasaran pengen tahu pilihan Bunda apa. Nah, kontak ke nomor itu juga boleh tuh. Itu dinantikan lah. Sangat dinantikan. Nanti ku Bunda di harewosan gitu kan. Baik. Jadi berjamaah lagi ya, kita berjamaah bersama-sama lebih mudah insya Allah gitu ya. Iya. Baik, terima kasih banyak atas waktunya, sudah mau jauh-jauh datang ke sini ke studio SJ Channel. Mudah-mudahan ini bukan pertemuan pertama Bunda, kita bisa melanjutkan dengan diskusi yang lebih produktif lagi, yang bisa menghasilkan solusi-solusi buat bangsa ini Bunda ya. Sekali lagi terima kasih, jazakallahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.